Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Ketemu lagi dengan Bu Isugiastuti dalam pembelajaran IPA. Anak-anak sudah siap ya? Oke, kita mulai. Topik kita pada pagi hari ini adalah tentang penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya atau dinamakan dengan adaptasi. Oke? Yuk kita simak sama-sama. Anak-anak tahu adaptasi itu apa? Ya. Oke, kita sama-sama akan belajar tentang adaptasi makhluk hidup. Siapkan bukunya ya. Sambil kita simak sama-sama video yang Bu Is tayangkan. Anak-anak tahu adaptasi itu apa? Adaptasi pada makhluk hidup, ada hewan, ada tumbuhan, semuanya bisa melakukan adaptasi. Nah, kita simak sama-sama ya, adaptasi itu apa? Adaptasi atau penyesuaian diri makhluk hidup adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Apa tujuan adaptasi makhluk hidup? Nah, anak-anakku, tujuan adaptasi makhluk hidup adalah satu, untuk memperoleh makanan, yang kedua, melestarikan jenisnya, yang ketiga adalah untuk melindungi diri dari musuhnya, yang keempat untuk mempertahankan hidupnya, dan yang kelima adalah untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Anak-anak paham? Adaptasi pada makhluk hidup ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung lama untuk kelangsungan hidupnya. Apa saja yang termasuk adaptasi morfologi? Ini bisa dilihat dari bentuk paruhnya. Contohnya pada burung elang, kita lihat bentuk paruh pada elang ini tajam, kuat, runcing, agak membengkok untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Yang kedua adalah bentuk paruh pada burung pelatuk. Bentuk paruhnya yang panjang, runcing, kokoh yang berfungsi untuk mematuk pohon. Dan yang selanjutnya bisa kita lihat pada bentuk paruh itik. Bentuk paruh itik kita lihat yang bergerigi ini adalah namanya sudu untuk memudahkan mencari makanan di dalam lumpur. Untuk adaptasi morfologi yang kedua bisa dilihat dari bentuk kaki. Yang pertama adalah kita lihat di gambar ini kaki pada burung elang. Ini gunanya adalah untuk mencengkeram mangsa. Dan yang kedua adalah kaki pada ayam. Jadi 3 di depan, yang 1 di belakang. Ini adalah gunanya untuk mengais tanah saat mencari makanan. Untuk selanjutnya adalah kaki pada burung pipit. Bisa kita lihat sangat panjang-panjang dan langsing ya. Ini adalah berfungsi untuk bertengger. Dan yang keempat adalah kaki pada hewan itik. Ini memiliki kaki yang berselaput. Bisa dilihat. Ini sangat cocok sekali untuk berenang di air. Untuk adaptasi morfologi pada hewan serangga bisa dilihat dari tipe mulutnya. Kita lihat di sini ada tipe mulut pada kupu-kupu sebagai hewan penjilat, lalat menjilat, nyamuk menggigit,
dan belalang juga menggigit. Untuk adaptasi yang selanjutnya pada hewan serangga, ini bisa dilihat dari tipe mulutnya. Nah, ada kupu-kupu sebagai tipe mulut penghisap yang dinamakan dengan proboscis, kemudian tipe mulut penjilat pada lalat, dan tipe mulut penusuk pada nyamuk, dan juga tipe mulut penggigit pada belalang. Untuk adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ agar bisa bertahan hidup. Nanti akan Bu Is jelaskan apa saja contohnya. Pada adaptasi fisiologi yang termasuk contohnya adalah hewan yang berdarah panas dan juga dingin, dan yang kedua adalah pada unta, yang ketiga adalah pada burung hantu. Pada hewan berdarah panas dan juga berdarah dingin, ini akan mengalami metabolisme yang sangat tinggi di waktu musim panas, dan juga dia akan mengalami, pada hewan berdarah dingin akan mengalami metabolisme yang tinggi di daerah yang dingin. Untuk selanjutnya ada unta. Unta memiliki beberapa bagian tubuhnya untuk melindungi dirinya selama di adaptasi fisiologi. Dia memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak. Yang kedua, ini bisa dilihat di gambar unta. Ini unta memiliki bulu mata panjang dan 2 lapis kelopak yang berfungsi untuk melindungi mata dari debu. Pada unta, banyak minum dan sedikit berkeringat. Ini berfungsi untuk bertahan hidup di daerah gurun. Dan kaki dan telapak kaki pada unta ini sangat tebal. Dengan kaki tersebut, unta itu tidak terperosok di pasir dan juga melindungi dirinya dari pasir di waktu panas. Untuk contoh selanjutnya adaptasi fisiologi adalah pada burung hantu. Burung hantu ini memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam yang memungkinkannya untuk dapat melihat pada waktu malam hari. Adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi ini adalah penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya dengan mengubah tingkah laku. Contohnya pada cumi-cumi. Cumi-cumi ini akan mengeluarkan tintanya yang hitam untuk mempertahankan diri dari musuhnya. Contoh yang lain adalah kayak lumba-lumba. Lumba-lumba ini akan muncul di permukaan air untuk menghirup oksigen. Contoh hewan yang lain adalah terenggiling. Kalian tahu hewan terenggiling? Nah, ini bisa dilihat. Hewan terenggiling ini untuk mempertahankan diri dari musuhnya dengan cara menggulungkan tubuhnya. Untuk yang selanjutnya adalah pada hewan cicak. Anak-anak tahu cicak? Ya, dia akan mempertahankan diri dari musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Ini yang dinamakan dengan autotomi. Dan contoh selanjutnya adalah bunglon. Bunglon ini ketika dia berada di suatu tempat, dia akan menyesuaikan diri langsung dengan warna tubuhnya, dengan warna lingkungannya. Ini untuk mengelabui musuhnya, sehingga musuhnya menjadi terkecoh. Inilah yang dinamakan dengan mimikri. Nah, anak-anak tadi sudah jadi tahu kan tentang adaptasi pada hewan. Sekarang Bu selanjutkan tentang adaptasi pada tumbuhan. Adaptasi pada tumbuhan terbagi menjadi
beberapa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pada tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit ini adalah tumbuhan yang hidupnya di air. Contohnya adalah pada tumbuhan teratai. Tumbuhan teratai ini memiliki daun lebar dan juga tipis yang berguna untuk mempercepat penguapan air. Contoh yang kedua adalah pada tumbuhan eceng gondok. Tumbuhan eceng gondok ini, cara adaptasinya adalah memiliki batang yang berongga untuk menyalurkan oksigen ke seluruh bagian tumbuhan air. Contohnya selain eceng gondok adalah melati air, kangkung, dan tadi sudah Bu sebutkan teratai ya. Dan yang ketiga adalah pada tumbuhan bakau. Pada tumbuhan bakau ini termasuk tumbuhan hidrofit karena dia memiliki cara adaptasinya yaitu akar napas atau pneumatofora. Untuk adaptasi pada tumbuhan yang kedua adalah pada tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang hidupnya di air, di gurun. Ini contohnya adalah pada tumbuhan kaktus. Bagaimana cara adaptasinya pada kaktus? 1. Memiliki batang yang tebal untuk menyimpan air. Yang kedua adalah memiliki daun yang berbentuk duri. Ini bisa kita lihat, ini fungsinya adalah mengurangi penguapan. Dan yang ketiga memiliki lapisan lilin pada bagian batangnya. Ini berfungsi untuk mengurangi penguapan juga. Dan yang keempat adalah yang memiliki akar tunggang yang panjang untuk menembus kedalaman tanah supaya bisa mendapatkan air. Nah, untuk contoh selanjutnya pada adaptasi tumbuhan adalah pohon jati. Anak-anak tahu pohon jati? Ya, ini banyak tumbuh di hutan ya. Nah, pohon jati ini cara adaptasinya adalah dengan menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau. Namanya adalah meranggas. Ini selain pohon jati, ada pohon mahoni juga bisa. Dia juga meranggas pada saat musim kemarau yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Nah, anak-anak sudah paham ya tentang adaptasi pada tumbuhan? Anak-anakku yang hebat, kalian jadi tahu kan tentang adaptasi pada tumbuhan dan juga hewan. Tetap semangat, pesan Bu I jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pertemuan IPA selanjutnya.